Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Kopi Luwak Cikole ya teman-teman. Kita akan mencari tahu bagaimana tentang kopi luwak ini ya. Ini kopi luwak ini satu-satunya di Indonesia ya. Bahkan ini mendunia ya. Yuk kita saksikan penjelasan dari Bapak Sugeng ya, pemilik daripada atau owner dari Kopi Luwak di Cikole ini ya. Lanjut. Jadi 2 kali saja makan kopi cuma seminggu 2 kali. Apa tuh Pak? Sebanyak 400 gram untuk 1 ekor. 1 ekor. Tiap kandang ini isinya 1 ekor. Jadi 2 meter tinggi, bisa 3 meter sebelah sana, ini 2 meter. Nah ini 1 ekor ini asupannya sama semua karena makanan utamanya adalah buah manis. Maka di sini tiap hari saya kasih makan buah-buahan manis seperti pepaya, kemudian pisang. Itu setiap hari itu sebanyak 800 gram per ekor. Jadi itu terus setiap hari terus. Pagi dikasih susu, nanti kalau hari tertentu seminggu 2 kali dikasih telur ayam, seminggu sekali dikasih daging ayam, seminggu sekali dikasih multivitamin, 3 bulan sekali dikasih obat cacing, setahun sekali divaksin. Jadi dia tuh lebih dikasih honey juga seminggu sekali. Jadi dia lebih bergizi daripada yang punya, bergizi, lebih sehat. Sehat. Nah, kenapa dia tidak dikasih kopi yang merah tiap hari? Kalau dikasih kopi tiap hari itu kelihatannya nanti kenyang, tapi padahal besok kan dikeluarin lagi tuh. Karena tersimpan di sini tuh selama 12 sampai 14 jam. Jadi udah sini keluarin, udah keluar, kosong lagi. Nah, kopi itu utuh keluar, dia nggak dihancurin. Jadi dibuka kulit merahnya, kulit buahnya aja dibuka, lalu keluarlah utuh besoknya atau 14 jam kemudian. Nah ini tadi yang saya bilang ini. Jadi luwak itu hewan nokturnal. Jadi dia itu aktif di malam hari. Nah kayak gini nih kelilir Pak. Kelilir ini. Kelilir ya. Apa namanya kelilir apa? Mendusin. Ngelilir itu bangun malam tuh loh. Iya, ngelilir. Yang ngelilir Pak gitu. Ngelilir ya? Ngelilir juga. Oh iya, ngelilir. Nah, harusnya tidur. Harusnya tidur ya. Tidur ya. Kalau ada banyak orang berisik tidur. Nah, ini tadi yang saya bilang Pak. Kopinya dikasih 2 kali aja seminggu. Seminggu 2 kali, hari Senin sama hari Kamis. Hari Mani, Hani. Chickennya. Jadi ada dikasih ini juga apa namanya madu. Seminggu 2 kali. Cara kasih madunya gimana tuh Pak? Di minuman situ Mas. Oh, masuk ke situ. Minuman, campur minuman nanti dibuang. Nah, kasih susu juga sama. Nanti habis itu susunya nggak banyak sedikit. Itu susu dari sapi, diperas itu, digodok. Nanti habis subuh langsung langsung ditinggal lagi. Jadi minumnya di tempat sendiri kalau yang susu. Nah ini berarti ini bersih. Oh gitu tuh. Yang pagi di susu. Itu ya Pak ya. Nah, begitu. Itu keluar itu. Tidur. Nah yang apa sih istimewanya? Ini ada berapa ekor Pak? Total ada 130 deh. Sampai ke sana ya Mas ya. Nah ini yang luar biasa ini adalah apa sih yang istimewanya kopi luwak? Kopi luwak ini kafein itu 10 kali lipat lebih rendah dibandingkan kafein yang ada di kopi biasa. Ordinary coffee kayak Arabica itu rata-rata 2% lah ya, 2%. Begitu kopi luwak menjadi 0,2 lah kira-kira gitu. Nah gitu. Ini kebetulan saya di lab saya sendiri di Bandung. Jadi orang tuh boleh minum kopi luwak sampai 10 kali lipat sehari nggak apa-apa karena di sini paling gini. Orang tuh 300 mg sehari jatah kafein. Itu ya? Bisa diasup dari teh segala macam. Jadi banyak kafein dari kopi aja. Nah di sini yang ada apa sih sebenarnya? Ya ada proses ini enzimatik proses tadi.
Jadi enzimatik proses itu kafein, protein turun. Kafein itu yang bikin dada dep itu nggak bisa tidur. Jadi meningkatkan adrenalin kafein itu. Protein itu bertanggung jawab terhadap rasa kopi yang pahit. Jadi ketika dia masuk ke dalam perut itu ada proses ini, maka kafeinnya dan proteinnya turun. Nah karena turun berarti kafein ini nggak bikin deg-degan. Nah kafein itu yang bikin asam lambung naik. Jadi minum kopi langsung wah lambung wah. Karena yang diminum kopi robusta itu yang kafeinnya tinggi. Kalau arabica apalagi kopi luwak itu rendah. Dia aman. Jadi orang nggak pernah minum kopi aja karena takut lambungnya bermasalah. Minum kopi luwak itu aman. Jadi aman. Kalau kopi luwak yang di warung-warung itu gimana? Nggak aman. Nggak aman. Karena itu yang sasetan 2000-an itu bukan kopi luwak, itu cap kopi luwak. Capnya. Iya. Jadi isinya apa itu? Isinya kopi robusta tapi nggak banyak. Robusta. Kalau arabica mahal. Robusta ada susu, ada creamer ya, ada tepung gandum, tepung jagung, nah sisanya esen. Kopinya dikit banget. Nah tapi dikasih cap Kopi luwak gitu. Nah di situ jadi ada penurunan itu tadi. Jadi bukan kopi luwak itu ya? Bukan. Jadi kopi luwak yang asli di sini ya? Yang asli di sini. Dan ini adalah Cikole. Kopi luwak Cikole adalah kopi luwak sebagai pilot model produksi kopi luwak yang menggunakan hewan secara dengan prinsip animal welfare, sejahtera hewannya. Satu-satunya pilot model itu hanya di sini. Dan itu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu lahirlah Permentan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 37 tahun 2015. Nah itu saya ada di situ tuh, ikut bikin itu rancangan Permentan dulu. Nah akhirnya di sini ditetapkan sebagai itu tadi pilot model. Tidak ada di Indonesia yang lain, di tempat lain di Indonesia nggak ada, hanya ada di sini. Makanya Mas Menteri mesti ke sini nih. Ini adalah TEVA dari LKP Sugeng Sejahtera, di mana pelatihan barista itu mereka kasih pemahaman yang benar bahwa bikin kopi itu seperti apa, rasa kopi itu seperti apa. Karena alat-alat kami sangat lengkap dan juga mereka mesti tahu bahwa kopi khas Indonesia adalah kopi luwak, atau kopi luwak adalah kopi khas Indonesia. Nggak ada kopi luwak dari Amerika, hanya ada di Indonesia. Jadi pasarnya dunia besar banget, dan the most expensive coffee in the world itu adalah kopi luwak. Dan ini adalah pilot model, layak kalau anak-anak itu mungkin belajar di sini tentang kopi luwak. Jadi harus tahu sih kopi luwak produksinya, karena di sini tuh kita tunjukkan proses dari hewan luwak yang sekarang lagi tidur, karena memang kalau siang tidur malam aktif. Bagaimana proses dia makan biji kopi, buah kopi yang merah, ditelan sampai diminum kopinya, karena prosesnya lengkap di sini semua bisa lihat. Nah gitu, itu jadi edukasi. Nah ini prosesnya edukasi. Yang dimaksud dengan animal welfare atau hewannya harus sejahtera itu adalah dia ini bebas dari lapar dan haus. Dia nggak boleh lapar, nggak boleh haus. Terus dia bebas dari ketidaknyamanan, dia harus nyaman. Nggak boleh sakit, nggak boleh disakiti, nggak boleh ada penyakit. Nah dan seterusnya. Nggak boleh ada rasut, takut dan tertekan. Makanya dia di situ dikasih kandang besar. Ini kandangnya satu ekor ini 2 meter, tinggi 3 meter. Ini satu ekor. Kami ada total 130 ekor. Nah, makanan utamanya tadi adalah makanan utama hewan luwak ini tadi adalah buah-buahan manis. Mengapa dia kenapa mau makan buah kopi? Karena buah kopi itu kalau yang merah itu rasanya manis. Dia mau makan kopi karena memang itulah makanan utamanya. Jadi bukan daging, bukan apa sejenis karnivor, hewan karnivor yang lain. Dia karnivor, tetapi spesial untuk hewan luwak ini makanan utamanya adalah buah-buahan manis. Kopi seperti ini, saya tuh bikin kopi seperti ini yang sudah matang ini. Nah ini matang nih. Nah ini, yang ini ya saya ambil. Ini saya ambil nih. Nah
ini rasanya ini matang. Kalau mentah itu masih hijau kayak gini, hijau, itu hijau. Ya ini ada yang hijau, ada yang matang. Nah yang matang ini saya ambil, lalu saya makan. Rasanya manis banget. Nah yang dimakan tuh cuma begini aja sama luwak. Nah terus habis itu seratnya aja diambil. Tek, ini dia dapat ini. Habis itu kulitnya dibuang sama luwaknya. Ini ditelan ini. Ini ditelan. Begitu ditelan, disimpan di sini 12 jam, 14 jam. Lalu keluar lewat kotoran seperti ini, utuh seperti ini, utuh. Jadi nggak pecah, nggak diapa-apain sama luwak. Ya lambungnya, karena lambungnya itu nggak mampu untuk mencerna atau menghancurkan biji apapun. Jadi itu sederhana banget lambungnya, jadi dia utuh aja. Tinggal nanti begitu kotor langsung kita bersihkan di sana nih. Jadi nggak berlama-lama, langsung dibersihkan di sini. Gini. Saya bersih. Ya nanti habis bersih. Ini kenapa nih Pak di sini? Ini orang-orang nih pengen rasain kali taruh sini. Orang-orang yang datang sekarang di sini, tempat ini dikunjungi tiap hari oleh baik wisatawan maupun penikmat kopi dari luar negeri. Setiap hari ada, selalu ada, setiap hari. Untuk kopinya dari sini sendiri atau dari luar? Dari peternakan rakyat. Oh ada. Ya, dari rakyat. Di sini kopinya kayak saya pakai Arabica. Walaupun saya pakai Arabica, saya di sini nanam Robusta. Robusta. Oh ini pohon yang Robusta. Ini Robusta ini khusus buat pelatihan anak-anak di LKP ini. Kalau memang daunnya beda ya Pak? Daunnya beda. Apanya yang beda? Mereka saya kasih PR tuh. Ambil daunnya. Kalau yang ini apa Pak? Ini Arabica. Arabica. Ini Arabica nih. Pohon Arabica. Nah, kopi Arabica. Nah ini Robusta. Ini Robusta. Nih Robusta. Ini Robusta nih. Daunnya lebih lebar ya Pak? Ya ini. Nih daunnya. Daunnya lebih lebar dan dia lebih bergerigis ini ya. Bergelombang. Jadi dia pohonnya lebih agak besar juga, dan dia di sini hanya bisa tumbuh subur tapi tidak mampu menghasilkan biji-bijian yang bagus. Kenapa? Hidupnya dia ini hanya ada di ketinggian 700 meter maksimal. Ini 1100 ini ketinggian kita ini. Terlalu dingin ya Pak? Dingin tuh hanya cocok buat Arabica saja. Oh, iya. Dia bisa hidup dan bisa menghasilkan. Ini bisa hidup, tidak bisa menghasilkan. Nah ini, itu bedanya. Dan rasanya ini pahit banget. Oh, Pahit banget ya. Pahit banget seperti yang kita minum di sasetan itu. Kalau pahit-pahit saset ya, pahit-pahit itu. Pokok ya ini murah, ini murah. Ini Robusta. Murah. Ini mentahnya aja, belum digoreng. Itu bijinya itu yang sudah jadi green bean, yang jadi beras itu harganya 30 ribuan lah itu per kilo. Tapi kalau Arabica itu bisa 100 ribu, mahal, bisa 3 kalinya loh. Arabica mahal. Nah di sini pakai Arabica. Kalau ini Arabica Pak yang udah. Nah ini Arabica nih, ya Arabica nih. Ya. Makanya bedanya Arabica ini Robusta, ini Arabica. Ya. Ini masih hijau nih, belum matang nih, nggak boleh dimakan. Daunnya kecil-kecil. Nah kita lanjutkan tadi kan habis dari dicuci, dimakan, dicuci, dikeringkan di bawah terik matahari. Ini. Nah ini. Dikeringkan sini Mas. Ini kopi yang dari pup gitu. Nah ini. Tapi nggak bau. Nggak bau dah, nggak bau pup. Kali baunya waktu sudah digiling gitu. Nah habis ini kita buka nih kulitnya kan. Pakai apa? Ini kan masih kulit tanduk nih Mas, namanya kulit tanduk, harus dibuka. Oh iya. Nah kita kayak telur itu kita ambil kulit telurnya. Ya. Oh gini ya Pak. Ya. Ini doang gitu, jangan dimasak ini doang. Ini di dalamnya ini. Nah sebenarnya ini masih ada kulit ari Mas. Ini udah kita kebuka ini. Nah ada kulit arinya jadi. Oh iya. Ya nanti kita buka lagi ini. Ini green bean namanya. Nah ini kalau di sini saya jual 1 juta sekilo. Murah ya. Iya. Nah produksi ini sebulannya tuh 230 kilo sebulan ya, sampai 250 kilo sebulan. Karena alhamdulillah nggak pernah nggak habis terus Mas.
Nah ini ya, habis itu kan dibuka tuh pakai apa? Pakai manual semua. Oh, mecahinnya pak manual ya? Ya, Kualitinya. ini adalah mesin tercanggih dan termahal di dunia. Kalah mesin Jepang dan mesin dari Tinggal ngaya ya, Pak, ya? Jerman kalah. Tinggal ngaya ya. Habis digosok, ini saya beli dari pasar mas. Iya. Ini buat Penggilesan ini mah. ini buat cucian itu. Penggiles, nyuci baju. Ya, gitu baju. Ini kalau gosoknya terlalu kencang nggak pecah Pak? Dalamnya. Bisa pecah. Bisa pecah. Makanya harus hati-hati. Makanya nanti di sortir lagi mas. Nah, baru di ini. Nah, Kita anti. ya, ini kan isinya kan kita buang ini kan. Nah, ini dibuang, tapi ini bisa dipakai buat pupuk. Pupuknya kopi itu sendiri. Pupuk ini. Jadi multifungsi ya? Fungsi. Terus kita ambil ininya. Nah, habis ambil ininya, lalu kita pilih nih. Kita pilih. Kita lanjut lagi. Ini kita pilih. Nah, Kita pilih nih di sini. Yang pecah karena tadi digosok itu dinggirin, itu nggak bisa dipakai. Itu dikumpulin sama teman-temannya sendiri nanti yang pecah. Lalu kita cari yang jantan dan betinanya di sini. Nih, ini betina nih. Kemarin Pak Wartanto tuh nyari dia jantan aja Pak, nyari Pak. Nah, ini jantan. oh ini perbedaan jantan dan betina. Kopi ada jantan dan betina. Ya, ini Ini betina. betina saya kumpulin di sini. Nah, betina. Ini udah dikupas Pak. Udah. Ya, ini yang kering udah akhir kering lamanya mas. Oh, dia keren bukannya betina, hitam tapi ini anu ya. jantan. Ya, betul. Kering lamanya. Nah ini betina. Nah sekarang tugas kita kan cari jantan. Ayo mana jantan? Oh, Cari mas. Ini jantan. Ini jantan. Yang bulat-bulat yang Oh dia cirinya bulat ya. bulat. Tapi yang garisnya kurang. Ya kalau cewek kan begini nih ada ini. Ya. Namanya cewek, ya kan? ini begini Pak. Ini Hah? cewek. Itu cowok itu, karena bulat dia. Oh, ya. Ya bulat. Kalau Nah, itu. cewek itu gepeng. Gepeng dan ada garis. Dan ada Tuh bulat tuh. Nah, ini enggak bulat nih. itu Nih. betina. Ya, betina. Nah, kayak gitu. Intinya ini adalah kita cari yang pecah-pecah akibat tekanan yang kuat dari Oh, dia. Penggilesan tadi Terus ya. ada ini ya, ada apa namanya tuh? Feel untuk inilah yang terlalu kecil anu. ya intinya habis yang pecah-pecah, terus cari yang jantan betina, terus disangrai. Itu Sangrai fungsinya itu apa? di Misah itu fungsinya apa, Pak? dipisah. Yang mana nih? Pemisahan pertama? Ini loh, ini Fungsi betina, ini jantan kan dan anu betina. dipisah nih. Ya. Ini dipisah nggak gorengnya? Enggak. Harus goreng. Nanti ini yang ini nanti saya olah sendiri buat yang jantan ini. Sekarang jumlahnya nggak banyak. Jantan ini jumlahnya maksimal 7% lah. Jadi 5-7% dari total yang saya dapat tuh 5-7%-nya tuh hanya yang jantan kecil banget. Oh, gitu. Itu saya olah jadi kopi luwak stamina khusus untuk malam Jumat sunah Untuk rasul. jantan ya. Sunah rasul. Berarti khusus untuk jantan. Ya, Oh, gitu. ya nggak punya pasangan nggak boleh. Apa sudah di lab tuh, Pak? Udah, Oh. nanti tembok bisa bolong. Nah, jadi nanti kita buktikan ya. Ya, siap. Ada nanti sana kita lihat sangrainya ya. Ya, siap. Habis ini di sangrai nih kita di sana. Ada ini. Ya, mesin sangrai nih. Nih, saya dinobatkan sebagai inovator pengembangan kopi luwak di Indonesia oleh Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Nih, satu-satunya nih inovator. Ini Pak Anton, ini menteri yang sebelumnya, ini menteri yang sekarang nih pernah kesini, ini juga pernah. Nah itu, nah kalau ini kopi luwak Cikole itu aman dikonsumsi, ini dari kesehatan. Ini pilot model tadi itu satu-satunya ini dari surat ini. Terus ini saya pengembang biak, kompetensi. Saya ngajar, ada ASQ, orang-orang dari macam-macam lah. Nah, macam-macam itu. Nah ininya balik ke sini nih, balik ke sini. Habis tadi dipilih yang bagus, mana yang jantan dan betina, termasuk yang pecah-pecah. Nanti yang pecah-pecah dikumpulin sendiri.
Yang utuh masuk sini. Nah, ini di sini tuh selama 12 menit langsung gosong. Gosongnya kayak gini nih. Nah, kita pakai yang medium. Kalau sampai dark itu kebakar. Karena Arabica nggak baik kalau dark. Robusta bagus sampai keluar minyaknya di sini ngelongo ya. Tapi karena di sini Arabica, saya pakai yang medium. Kadang sini LTM, light to medium. Nah itu. Nah anak-anak saya ajari itu, saya ajari milih gimana nih rasanya kayak apa di sini. Kalau di sini rasa seperti apa, sini kayak apa. Termasuk kopi-kopi biasa, rasain sampai di sini. Jadi rasa kopi itu tergantung dari bagaimana level roastingnya. Salah satu. Selain memang karena jenis atau spesies dari kopi-kopi itu kan banyak banget. Salah satunya Robusta Arabica. Robusta itu jelas pahit banget udah kelihatan. Kalau Arabica itu asam kan itu kan, asam manis, pahit, gurih, ada ya bodinya seperti apa, kuat atau enggak. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat nih. Dari medium itu pengaruh lagi nih. Kalau di sini tuh asam banget. Ini ke sini asamnya tambah kurang asamnya. Nah, di sini nanti pahitnya naik. Makanya saya ambil di sini. Kalau yang bikin melek itu yang kopi apa, Pak? Itu kopi Robusta. Di sini kopi Robusta ya. hitam pahit. Karena kafeinnya tinggi itu. Yang bikin duduk. Nah, tadi Robusta tadi ya. Iya. Yang daunnya gede itu. Iya. Nah, setelah di roasting di sini udah warna hitam, maka di grinding. Dihaluskan, digiling. Ini mesinnya, ini mesin giling. Nah, nanti juga ada yang habis itu baru di packaging. Ini ada mesin sealer segala macam. Sealer. Itu mesin apa tuh? Mesin sealer Mas, untuk melengketin itu. Itunya apa plastik. Nah, ini saya anggota dari KIK gabungan eksportir kopi Indonesia. Dulu tuh ekspornya banyak, sekarang nggak banyak karena habis kopi. Nah, ini saya tunjukin tempat ini dikunjungi nggak kurang dari 80 ke sini, dan ini tandanya. Setiap orang datang sini dari negara mana, nulis bahasa mereka dan dari mana. Ini kita tuh Malaysia, misalnya ya, di Malaysia dari mana? Malaysia macam-macam nih. Ini masih Malaysiaan, Singapura dari mana? Baru Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Filipina, Korea, China, Mongol, Taiwan, Hong Kong, Kazakhstan, Turki dan seterusnya. Berarti udah banyak banget ya. Sini semua, Belgium, Spanyol, France, Germany, Denmark, Swiss, Finlandia, Chile, Slovakia, Brazil. Ini adalah yang Eropa-Eropaan, yang Arab sana. Lebanon. Ah, ini Arab-Araban nih. Ini ada Arab-Arab dari Arab beneran ini Pak, bukan Arab. Iya. Tapi ini bahasanya beda-beda loh. Iya. Kelihatan sama ya, Arab itu beda gitu. Nah, ini nih pasar terbesar saya adalah ini. Pasar terbesar saya, dan ini negara-negara ini paling banyak ngambil kopi luwak Stamina tadi yang saya bikin, Yang kopi Manjumat. jantan tadi ya. kopi Manjumat. Oh. Kopi Sunnah Rasul. Iya. ini paling banyak ini. Bawa koper gitu, masukin blok gitu ini. Ya, pada aja nih. Lebanon, Sudan, Maroko, Arabia. wah, Saudi, ya kan? Ada Saudi ya, Jeddah, Oman, Saudi ya macam-macam juga sih. Abah itu apa? Nah, Abah sih. dari Negara apa ya Pak? Abah ya. Dari Apa? daerah. Oh, daerahnya dia. Ya, daerah dari Saudi. Ada Mekah, Riyadh. Riyadh kan itu ya. Dari Al Hajjah, ini Masyarak. Yaman, Kuwait, Irak, Pakistan ya. Ini pokoknya daerah yang suka dengan kopi Stamina ini. Dikumpulin sendiri-sendiri. Kalau di sana tuh kopi, sebenarnya kopi hitam pahit, hitam nggak pakai gula ini, yang sini. Nah gitu. Nah gitu lah ceritanya. Nah itu Cara menyeduh kopi yang kopi benar. yang benar. Nah, Kita lihat. diputar searah, satu arah. Itu. Stop. Ada gerakannya. Jadi itu adalah penyeduhan pertama. Aromanya udah langsung naik ya. Ya, ini penyeduhan pertama. Penyeduhan kedua namanya. Oh, jadi nggak second sekali pouring. langsung gitu ya? Enggak, second pouring. Itulah caranya. Dan tetap satu arah. Stop. Ya, sama ini juga sama. 2 kali. Nah, ini
untuk stamina, untuk tabrakan malam Jumat. Kalau ini original yang khas coffee lovers. Ini suka. diaduk juga gitu, Pak? Diaduk habis itu. Menikmati kopi pertama dengan aroma. Aroma dulu. Aroma ya, aroma. Habis aroma baru, nah betul. Habis itu aroma gimana? Terus baru diseruput pakai ini toh. dicucup ya, dicucup. Oh, nikmat. Pak Salvidi termasuk ternyata itu coffee lovers itu. Mantap. Kalau di kantor pasti ngopi, Pak. Saya mau jualan. Jelasin, Mas. Jelasin aja. Nah, ini produk dari Kopi Luwak Cikole. Ya, LKP Sungu. Ya, Ya. oke. ini yang original, ini isi 15. Nggak jelas suaranya. Ya. Ini yang original, ini isi 15 dapat. 15 saset. Original. Isi 15. 15 saset. 150 gram. 150 gram. Harganya Harganya ini 550. Apa? 550. Yang original ya rupiah. 250 rupiah. 550.000. Oh. Ya. Nah, yang ini yang stamina, ini ada campuran ginsengnya tadi. Untuk apa? Ini untuk stamina tubuh bagus. Nah, Laki ini perempuan tuh. ini dari biji kopi jantan. kopi Itu jantan. cocoknya diminum untuk perempuan atau laki? Laki perempuan bisa, Pak. Laki perempuan bisa ini. Tidak Kalau tergantung. laki-lakinya jadi apa? Kalau laki-lakinya jadi kuat untuk malam Jumat. Ini isinya berapa? Ini isi 10 saset, harganya di Rp600.000. Satu saset isi berapa Satu gram? saset isinya 25 gram, Jadi totalnya 250. 250 gram. Oke. Nah, ini yang isi 5, ini sama saja dengan Apa itu? tadi. Ini yang original. Original. Ini harganya di 225.000. Ini yang Arabica ya? Semua Arabica. Oh, semua Arabica. Iya. Oke ya. Nah, untuk ini yang original nih juga sama. Ini kayak gini. Ini isi 10. Ini harganya 400.000. Nah, untuk ini ada lulur. Ini fungsinya untuk menghaluskan kulit, melembutkan dan menghilangkan flek hitam, jerawat dan lain sebagainya. Ini Itu 80 gram untuk 10 saset, harganya 250.000. Ya. Nah, ini yang powder. Ini yang powder, ini yang ground, ini yang Itu berarti udah biji kopi di yang sudah digiling. giling ya? Ya, ini udah siap seduh. Sudah di grind. Ini 250 gram, harganya 700.000. Itu udah sibuk. Nah, ini yang stamina yang saset, ini yang kecil yang isi 5. Harganya di 325.000 segini. Yang 5 saset. Ini yang biji kopi yang belum di grind, yang baru di Masih roasting. utuh ya? Iya, masih utuh. Masih utuh, ini 250 gram, harganya di 550.000 rupiah. Nah, ini yang coklat, ini buat orang-orang yang tidak suka kopi tapi pingin nyoba kopi. Ini dicampur dengan coklat, brown sugar dan kopi. Kopi luwak ya. Iya. Nah, ini harganya 500.000 untuk 10 saset. Satu saset isi 25 gram. Oh iya. Terima kasih ya, Mas. Gitu aja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pertanyaannya, pertanyaannya. Coba jawab. Di antara ini mana yang paling sering dibeli orang? Nah, yang paling dibeli orang yang mana? Sering dibeli orang tuh yang biji. Yang biji ya. Yang ini, yang stamina isi Stamis. 10. Lulur juga. Ini orang-orang Malaysia ini suka pada beli ini. Nah, lulur terus di original Yang mana? isi Kecil atau 5. besar? Kecil. Kecil ya. Kecil yang sering. Sama 3 in 1 ini. 3 in 1. Oke. Ya. Ya, terima kasih Mas. Oke.